yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma maqa ya wasi'al karami waghfir lana ma maqa ya wasi'al karami. Nabiyuna qudwatun linnasi lazimatun. Nabiyuna qudwatun linnasi lazimatun. Nabiyuna rahmatun lil kauni syamilatun. Nabiyuna rahmatun lil kauni syamilatun. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma maqa ya wasi'al karami waghfir lana ma maqa ya wasi'al karami. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ma'asyiral muslimin seiman seagama seakidah yang dimuliakan oleh Allah yang saya hormati rahimakumullah wa radaikumullah. Pada kesempatan taklim kita malam ini, Al-Baqir mohon izin untuk menyampaikan materi taklim tentang keutamaan, tentang keuntungan, tentang pentingnya jujur atau benar. Di mana kita tahu bahwa sifat jujur ini atau sifat siddiq adalah merupakan salah satu sifat wajib yang ada pada haknya para rasul, para nabi. Seluruh para nabi, seluruh rasul, mereka seluruhnya memiliki sifat siddiq, memiliki sifat jujur, pantang dusta, pantang berbohong. Tidak ada seorang nabi pun, tidak ada seorang rasul pun yang pernah berdusta. Kalau umpama nabinya berdusta, lalu bagaimana umatnya? Sementara nabi dan rasul yang diutus oleh Allah ke alam dunia itu menjadi uswatun hasanah, menjadi suri tauladan, menjadi contoh. Nabi kita tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad
ucapan beliau, perilaku beliau, perbuatan beliau, tindakan-tindakan beliau, sepak terjang beliau, tingkah pola beliau, bahkan sikap beliau, semuanya dibimbing oleh Allah melalui wahyu Allah. Bahkan perilaku beliau itu mencerminkan isi kandungan Al-Quran, sehingga para ilmuwan Barat mengatakan bahwa Rasulullah SAW adalah Al-Quran yang dapat berjalan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Setiap orang yang beriman wajib bersikap jujur dan haram berkata bohong. Bahkan Rasulullah menegaskan laisal mukmin bikadzibin. Bukanlah dikatakan sebagai seorang mukmin orang yang berdusta. Maka oleh karenanya kita harus berusaha semaksimal mungkin, seoptimal mungkin, sekuat tenaga untuk tidak berkata dusta, untuk tidak berkata bohong. Jangan sekali-kali membiasakan berkata dusta. Jangan sekali-kali membiasakan berkata bohong. Kalau kebohongan-kebohongan, kedustaan-kedustaan selalu kita biasakan, nanti lama-kelamaan akan menjadi karakter kepribadian kita. Bahkan tidak menutup kemungkinan kita nanti akan mendapatkan julukan si pendusta, si pembohong, si omdo. Na'udzubillah min dzalik. Jadi orang mukmin itu diharamkan berkata dusta, wajib berkata jujur. Mudah-mudahan kita yang hadir juga keluarga kita, anak cucu kita, keturunan kita oleh Allah dijadikan hamba-hamba Allah yang jujur, yang benar. Berbicara objektif apa adanya, tanpa rekayasa, tanpa dibumbuin, tanpa dibuat-buat, tanpa dibikin skenario, tanpa didesain, tanpa bikin drama seperti apa yang sedang terjadi saat ini terkait pembunuhan Brigadir J. Itu pelakunya banyak berdusta, banyak kebohongan, banyak rekayasa, banyak drama, tapi semuanya terbongkar. Sepandai-pandainya orang menyembunyikan kebohongannya, menyembunyikan kedustaannya, pada akhirnya toh akan terbongkar juga. Ada pepatah mengatakan, pandai-pandainya tupai melompat, toh pada akhirnya akan jatuh juga. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam Al-Quran surah yang ke-22, yaitu surah Al-Hajj Juz 17 ayat 30. Allah melarang kepada setiap orang yang beriman berkata dusta, dan Allah mengharamkan kepada setiap orang yang beriman berkata dusta atau berkata bohong atau bersikap tidak jujur. Dalam ayat tersebut Allah telah berfirman, wajtanibu qaulaz zur. Ayat ini merupakan penghujung ayat dari ayat 30 surah 22 Al-Hajj 17. Kata Allah, wajtanibu, dan jauhilah oleh kalian. Ayatnya jelas. Kita oleh Allah sebagai orang yang beriman diperintahkan untuk menjauhi. Untuk menjauhi berarti jangankan mendekati perbuatan-perbuatan, perkara-perkara, hal-hal yang dapat menjerumuskan kita ke dalam kedustaan. Jangankan melakukan kedustaan, mendekati perkara-perkara, hal-hal, situasi kondisi yang dapat menjerumuskan kita masuk perangkap ke dalam kedustaan saja sudah dilarang, apalagi melakukan kedustaannya. Sama seperti umpama ayat Al-Quran yang melarang zina. Ayatnya berbunyi wala taqrabuz zina, dan janganlah sekali-kali kamu mendekati zina. Kalau mendekati perbuatan yang
pada akhirnya akan terjerumus ke dalam perbuatan zina aja dilarang, apalagi dengan secara sengaja kita melakukan perbuatan zina dalam keadaan sadar. Demikian pula mendekati perkara-perkara yang dapat menjerumuskan kita ke dalam kedustaan, itu pun dilarang. Apalagi melakukan kedustaan secara sengaja, disengaja, direncanakan, diskenario, disetting, didesain sedemikian rupa. Itu udah berlipat-lipat dosanya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajtanibu, kata Allah, dan jauhilah oleh kalian qaulaz zur, perkataan dusta, perkataan bohong. Karena tidak dikatakan sebagai orang yang beriman kalau masih suka berdusta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, Inna syirka yahdi ilal bir. Sesungguhnya jujur itu menunjukkan kepada kebaikan. Jadi orang yang jujur akan memperoleh kebaikan dari Allah. Dan sebaliknya, lawan dari jujur adalah dusta. Dan sebaliknya, orang yang selalu berdusta akan mendapatkan azab dari Allah. Allah sangat amat tidak suka hamba-hambanya melakukan kedustaan. Hanyalah orang-orang munafik yang selalu berkata dusta. Kan salah satu di antara tanda-tandanya, ciri-cirinya orang munafik adalah ija kadzaba, ija haddasa kadzaba. Apabila berbicara, ia berdusta. Itu tanda-tandanya orang munafik. Nah, kalau kita sebagai orang mukmin melakukan kedustaan, berkata bohong, berarti kita telah memiliki atau telah menyandang tanda-tanda orang munafik. Maka tidak menutup kemungkinan orang yang selalu dusta nanti di akhirat akan digolongkan oleh Allah bersama orang-orang munafik, fitarkil asfali minan nar, ditempatkan di neraka bagian paling bawah, keraknya neraka yang paling panas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Jadi kata Rasulullah, inna sidqa yahdi ilal bir. Sesungguhnya jujur itu atau kejujuran itu menunjukkan kepada kebaikan. Kemudian wa innal birra yahdi ilal jannah. Kata Rasulullah, dan sesungguhnya kebaikan itu menunjukkan ke surga. Berarti kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk berkata jujur. Karena dengan berkata jujur, dengan berkata tidak dusta, itu kita akan memperoleh kebaikan-kebaikan dari Allah, baik dunia maupun akhirat. Dan dengan sebab kita dianugerahi, diberikan berbagai macam kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat oleh Allah, maka itu artinya kita akan dimasukkan ke dalam surga. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa innar rajula la yasluku hatta yuktaba indallahi siddiqan. Kata Rasulullah, dan sesungguhnya seseorang yang selalu berkata jujur, seseorang yang selalu bersikap jujur, seseorang yang selalu bersikap benar, sehingga akan ditetapkan oleh Allah ia sebagai orang yang jujur. Artinya kalau kita selalu berusaha semaksimal mungkin, seoptimal mungkin, sekuat tenaga untuk tidak berkata dusta, selalu berkata jujur, selalu berkata apa adanya, objektif, walaupun pahit, katakan sejujurnya. Jangan ada dusta di antara kita. Kita kalau dibohongin orang pasti kita kesel. Demikian pula orang lain akan kesel kepada kita kalau kita membohongi orang lain. Apa yang kita rasakan dari perbuatan orang lain juga akan dirasakan oleh orang lain dari apa yang kita perbuat kepada orang lain. Para jamaah yang
kalau kita selalu berkata jujur, berkata benar, maka nanti kita oleh Allah akan ditetapkan sampai ajal kematian datang merenggut nyawa kita, kita akan ditetapkan sebagai orang yang jujur, sebagai orang yang benar matinya, sebagai orang yang jujur matinya. Jangan sampai kita mati meninggal dunia mendapatkan predikat si pendusta, matinya berpredikat sebagai si pendusta. Na'udzubillah min dzalik. Lawan dari jujur, lawan dari sifat as-sidqu atau sidik adalah al-kadzibu. Rasulullah bersabda, wa innal kadziba yahdi ilal fujur. Dan sesungguhnya kedustaan itu menunjukkan kepada kedurhakaan. Jadi kata Nabi, kata Rasulullah, berkata dusta itu, berkata bohong itu, berkata tidak jujur itu, berkata palsu, tidak sesuai dengan apa adanya, itu yahdi ilal fujur, menunjukkan kedurhakaan. Artinya kalau kita berkata bohong, disadari ataupun tidak disadari, kita telah melakukan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yuhibbul mukadzibin. Sesungguhnya Allah sangat amat tidak menyukai orang-orang yang berkata bohong. Jadi para pendusta dibenci oleh Allah dan dibenci oleh seluruh manusia yang jujur. Pasti seluruh manusia yang jujur itu akan tidak suka kepada para pendusta, kepada para pembohong. Kemudian wa innal fujura yahdi ilan nar. Sedangkan kedurhakaan itu bisa menyeret kita ke dalam kobaran api neraka. Wa inna rajula la yakdzibu hatta yuktaba indallahi kadzaban. Dan sesungguhnya seseorang yang selalu berkata dusta, seseorang yang selalu berkata bohong, berkata tidak jujur, maka pada akhirnya orang tersebut oleh Allah akan dicap, akan ditetapkan, akan ditakdirkan sebagai pendusta sampai matinya, sehingga matinya mendapatkan predikat si pendusta. Na'udzubillah. Kalau kita meninggal dunia mendapatkan predikat pendusta dari Allah, itu artinya kita ahli neraka. Karena di surga nggak ada orang, nggak ada pendusta di surga itu nanti. Di surga itu orang-orang jujur semua, nggak ada pendusta. Pendusta itu tempatnya di neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Dan pendusta atau pembohong itu oleh agama Islam dikatakan sebagai orang munafik. Dan dalam Al-Quran Allah telah menjelaskan dalam firman-Nya, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik oleh Allah akan ditempatkan di neraka bagian paling bawah, di dasarnya neraka. Tentu panas dasarnya neraka. Api neraka bagian atas yang ujung aja panas, apalagi ini di dasarnya. Allah mengancam seperti itu. Ada dalam Al-Quran, ayatnya berbunyi tadi, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajidalahu nasiro. Sesungguhnya orang-orang munafik, yaitu para pendusta, para pembohong, orang-orang yang tidak jujur, oleh Allah akan ditempatkan di neraka bagian paling bawah. Dan sampai kapanpun sekali-kali mereka tidak akan mendapatkan pertolongan, terus dibakar. Jangan sampai kita rajin sholat, rajin puasa, bahkan
ke tanah suci udah 10 kali, tiap malam tahajud, setiap Senin Kamis puasa sunnah. Bahkan kita suka berbagi kepada para fakir miskin, yatim piatu, orang-orang terlantar, jompo-jompo, orang-orang yang hidupnya dalam kesusahan. Tapi di akhirat kita ditempatkan di neraka bagian bawah karena ketika hidup suka berkata dusta. Jangan sampai hanya karena dusta ibadah kita seluruhnya jadi percuma, jadi sia-sia. Jadi jangan dianggap remeh, jangan dianggap enteng, jangan meremehkan perkataan dusta. Itu akibatnya sangat fatal. Para jamaah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga beliau bersabda arba'un. Ada 4 perkara, ada 4 sifat. Man barang siapa kunna yang ada fihi di dalam 4 sifat tersebut, karena maka adalah dia munafikon, sebagai orang munafik kholison yang nyata. Ini kata Rasulullah, bukan kata saya. Jadi kata Rasulullah, arba'un man kunna fihi kana munafikon. Arba'un man kunna fihi kana munafikon. 4 perkara barang siapa memiliki 4 perkara tersebut di dalam dirinya, kata Nabi, kana munafikon kholison, maka terbukti ia benar-benar seorang munafik yang tulen. Munafik yang tulen. Tulen apa ya tulen? Ya berarti benar-benar munafik itu. Asli. Rajanya munafik lah. Kalau di dalam diri kita ada 4 perkara. Wa man kana fihi khoslatun minhunna kanat fihi khoslatun minan nifaq. Dan barang siapa yang memiliki salah satu dari yang 4 perkara tersebut di dalam dirinya, maka berarti ia menyandang sifat kemunafikan. Kalau 4-4-nya ada di dalam diri kita, itu kita dikatakan sebagai orang munafik yang tulen, munafik asli, rajanya munafik. Tapi kalau umpama yang ada di dalam diri kita hanya 1 dari 4 perkara tadi, maka kita menyandang sifat-sifat kemunafikan. Makanya kita berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minan nifaq wa su'il akhlaq wa dhiqil arjaq. Allahumma inni a'udzubika minan nifaq wa su'il akhlaq wa dhiqil arjaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kemunafikan, kemudian dan dari buruknya akhlak atau perangai atau budi pekerti, dan dari sempitnya rezeki. Hatta yadaha, sehingga ia meninggalkan sifat-sifat kemunafikan. Mana yang 4 sifat itu? Kata Nabi, ijatu mina khona. Yang pertama, apabila berbicara, apabila dipercaya, khona, dia hianat, mengkhianati kepercayaan orang lain, atau tidak amanah. Umpama seorang pemimpin dipilih, diangkat oleh rakyat, tapi setelah jadi pemimpin dia mengkhianati kepercayaan rakyat, atau pemimpin yang tidak amanah. Nah, berarti pemimpin yang seperti ini, walaupun di KTP-nya Islam, walaupun pakai peci yang harganya mahal, walaupun ke masjidnya tiap 5 waktu, tetap dia memiliki sifat kemunafikan kalau dia tidak amanah. Dan setiap kita pemimpin, kita harus mampu memimpin diri kita sendiri, itu sekurang-kurangnya, dan juga harus mampu memimpin keluarga kita, yaitu memimpin istri dan anak-anak kita. Istri dan anak-anak kita itu rakyat kita.
Dan nanti di akhirat kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah tentang istri dan anak-anak kita. Karena kita adalah pemimpin dalam rumah tangga. Nah maka jadilah seorang suami, jadilah seorang kepala rumah tangga yang amanah, yang memegang amanah dari Allah. Baik, yang kedua, wa idza haddasa kadzaba, dan apabila berbicara dusta, apabila berkata bohong. Kemudian yang ketiga, wa idza ahada godaro, dan apabila berjanji ia ingkar. Jadi banyak ngobrol janji ketika belum jadi pemimpin, ya segudang janji dia obral. BBM akan turun, sekolahan gratis, lapangan pekerjaan 200 juta untuk rakyat Indonesia. Tapi yang datang orang Cina, umpama apa benar ini? Umpama apa benar ini? Itu ketika belum jadi pemimpin. Akhirnya, yaitu biasa gaya-gayanya orang pengen didukung seperti itu, triknya ngobrol janji, datang ke tiap daerah, ke tiap kampung, ke tiap kota, masjid-masjid, majlis taklim, pesantren-pesantren didatangi karena butuh dukungan, karena supaya jadi. Setelah jadi, apa yang dia janjikan segudang janji nggak dibuktikan, berat ini siksaannya ini. Berarti pemimpin yang seperti pemimpin munafik. Umat Islam haram dipimpin oleh pemimpin yang munafik. Umat Islam wajib dipimpin oleh orang iman yang bertakwa. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, wa idza khasama fajaro, dan apabila bersengketa atau berselisih atau bertikai ya dengan siapapun, fajaro, dia melampaui batas, berlebihan sampai berani membunuh orang, padahal masalahnya masalah kecil umpama, tapi sampai berani membunuh orang, itu kan melampaui batas, berlebihan. Padahal nggak ada perkara apapun yang tidak bisa diselesaikan kalau mau bicara. Nggak usah membunuh, nggak usah melakukan tindak pidana. Nah, berlebihan apabila berselisih, bertikai, bersengketa, berantem, atau ada masalah dengan siapapun, dia tindakannya berlebihan, melampaui batas. Padahal dalam Al-Quran Allah menegaskan, innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah sangat amat tidak suka kepada orang-orang yang melampaui batas, yang berlebihan dalam tindakannya. Nah, kalau umpama kita nih ada masalah dengan saudara kita, atau dengan istri kita, atau dengan tetangga kita, jangan sampai berlebihan. Kalau bisa secepatnya baikan lagi, jangan sampai berlarut-larut, sampai bertahun-tahun nggak nanya, akhirnya keburu ajal datang, kita meninggal dunia dalam keadaan belum saling memaafkan. Itu berat nanti di akhirat. Coba aja nggak percaya, berat itu, jangan dianggap enteng itu. Masya Allah, bisa-bisa kita masuk neraka itu gara-gara itu. Akhirnya ibadah kita yang kita lakukan dengan rajin jadi sia-sia semuanya. Karena ini pernah ditanyakan sama para sahabat kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kata para sahabat, inna fulanata binti fulana tasumun nahara wa taqumul laila wa hiya sayyatul khuluq tu'ti jiranaha bilisaniha. Ya Rasulullah, si fulana binti fulana hebat ibadahnya, hebat salatnya, tiap malam tahajud, tiap hari puasa, tapi dia pernah bermasalah dengan tetangganya, menyakiti tetangganya, sampai enggak akur, sampai enggak nanya, sampai datang ajal, sampai mati belum akur. Bagaimana ya Rasulullah nasib si fulana binti fulana nanti di akhirat? Apakah kebaikannya akan diterima oleh Allah, dan apakah ia akan masuk surga atau neraka? Rasulullah menjawab, la khayra fiha wa hiya min ahli nar. Rasulullah, si fulana binti fulana yang engkau tadi ceritakan kepadaku, sedikit pun kebaikannya enggak ada, tahajudnya hilang, sholat lima waktunya berjamaah hilang, semua kebaikan yang dilakukannya hilang di hadapan Allah. Wahya min ahli nar, dan dia oleh Allah akan dimasukkan ke neraka. Jangan sampai gara-gara kita nggak nanya, nggak akur sama tetangga, kita ke neraka. Padahal kita rajin sholat. Nauzubillah min
Kita berlindung dari sifat-sifat munafik seperti ini. Ini sifat-sifat orang munafik ini. Yang terakhir, Rasulullah menegaskan begini, la yaqillu li rajulin ayyah yura akhahu fawqa salah satu ayat. Haram hukumnya, tidak halal. Haram hukumnya bagi seorang muslim enggak akur dengan saudaranya sesama muslim melebihi di atas 3 hari, itu haram. Misal kita pernah bermasalah dengan tetangga atau pernah ada sengketa, ada selisih, kemudian kita enggak akur sampai bertahun-tahun nggak nanya, tidak boleh lebih dari 3 hari nggak nanyanya. Jadi gencatan senjata oleh agama diberikan hanya 3 hari. Hari pertama oke, kamu nggak nanya kata agama. Hari kedua oke, dimalu. Hari ketiga harus sudah baikan. Kalau hari keempat dan seterusnya nggak nanya sampai mati, kamu munafik Allah dan kamu akan aku tempatkan di neraka bagian paling bawah. Nauzubillah min. Jangan dianggap enteng ini, Mas. Sebab Islam mengajarkan hablum minallah hablum minannas. Hubungan kepada Allah secara vertikal harus baik melalui ibadah. Hubungan terhadap sesama manusia secara horizontal juga harus dijaga. Dua-duanya harus seimbang. Islam itu agama yang mengajarkan keseimbangan antara dunia dan akhirat. Cukup doa yang Allah ajarkan dalam Al-Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita minta kepada Allah di dunia baik, di akhirat baik. Kepada Allah baik, hubungan kepada manusia juga baik. Bahkan Islam mengajarkan agar berbuat baik kepada selain manusia, seperti kepada hewan, binatang, selama hewan itu tidak mengganggu kita. Seperti ayam itu jangan digalapin. Masa ayam digalapin, ujung-ujungnya kita makan ayam, doyan ayam. Kata ayam dulu gua galakin, tapi dulu gua makan. Dicik dulu kata ayam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itulah 4 sifat munafik. Apabila yang 4 sifat ini ada semuanya pada diri kita, maka kata Nabi, kana munafikon kholison, maka terbukti kita menjadi orang munafik yang tulen, munafik asli, munafik berat, munafik apa namanya, rajanya munafik lah. Kalau 4-4-nya ada di diri kita, bisa berkata suka bohong, dipercaya hianat, berjanji ingkar, kemudian berselisih, berlebihan melebihi 3 hari. Berarti kita benar-benar munafik kata Allah. Asli munafiknya itu. Tapi kalau umpama hanya salah satu dari yang 4 saja, misal 1 atau 2, 1 tapi dalam 1 sih. Kalau salah satu dari 4 ada di diri kita, maka kita berarti memiliki sifat-sifat kemunafikan. Sampai yang 1 sifat tersebut yang ada pada diri kita kata Nabi, hatta yada, sampai ditinggalkan, baru kita menjadi orang mukmin lagi. Sebenarnya orang munafik itu orang mukmin. Di Al-Quran awal surat Al-Baqarah, ini udah komat bentar ya. Di Al-Quran awal surat Al-Baqarah kan ada golongan mukmin, ada golongan kafir, ada golongan munafik. Tuh di awal surat Al-Baqarah ada 3 golongan Allah ceritakan, golongan mukmin, golongan kafir, golongan munafik. Nah, sebenarnya orang munafik itu bukan orang beriman, bukan orang mukmin. Makanya kata Allah, innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi nar jahannam. Nanti di akhirat orang-orang munafik dan orang kafir itu oleh Allah akan dikumpulkan di neraka jahanam, dibakar semua. Orang munafik itu bukan orang mukmin. Mana ayatnya? Lihat Al-Quran surat 2 Al-Baqarah juz 1 ayat 8. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Ayat ini jangan hanya sekedar hafal, jangan hanya sekedar disebutnya, tapi diimplementasikan. Kata Allah, dan dari sebahagian manusia ada orang-orang yang mulutnya di sana mengatakan kami beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, tapi kata Allah wa ma hum bimu'minin, padahal sebenarnya mereka tidak beriman. Kalau Allah mengatakan sebenarnya mereka tidak beriman, berarti kafir. Ini golongan munafik.
Jadi orang munafik itu sebenarnya orang kafir sebenarnya. Mendingan orang kafir asli, kafir jinni atau kafir harabi. Dia nyata musuh kita. Tapi orang munafik itu serigala berburu domba. Penampilan seperti orang Islam, sholat ya sholat, ngakunya Islam, kata Islam, tapi hatinya ingkar. Alhamdulillah. Jadi orang munafik itu manusia bermuka dua, di depan dia, di belakang tidak. Ketika bertemu dengan kita, dengan orang beriman, mereka mengatakan, ya kami juga sama seperti kalian beriman. Tapi ketika mereka berkumpul dengan teman-temannya, kami hanya mengolok-olok mereka, hanya membohongi mereka. Itulah orang munafik, sifat seperti itu. Harus hati-hati. Orang munafik itu lebih berbahaya daripada orang kafir. Karena orang munafik adalah musuh dalam selimut. Di Indonesia banyak para pemimpin yang munafik. Berbahaya itu, hati-hati. Sudah ketahuan pokoknya kalau pemimpin suka bohong itu munafik. Jadi nggak tepat itu udah munafik jelas. Sesuai dengan hadis itu udah. Yakin. Demikian oleh karena sudah masuk waktu Isya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, juga keluarga kita, anak cucu kita, keturunan kita, sepeninggal kita, mudah-mudahan oleh Allah dijaga dari sifat-sifat kemunafikan, oleh Allah dijauhkan dari sifat-sifat kemunafikan, sehingga keimanan kita benar-benar murni tanpa ada unsur-unsur sifat-sifat kemunafikan. Akhirnya iman kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa berdoa kepada Allah, mohon perlindungan dari sifat kemunafikan dengan doa Allahumma inni a'udzubika minan nifaq wa su'il akhlaq wa dhiqil arzaq. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung pada Engkau dari penyakit nifaq, dari penyakit munafik, dan dari buruknya akhlak, dan dari sempitnya rezeki. Demikian para jamaah